Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aryan Desari, NIM 222211101016. Di sini saya sebagai mahasiswa program studi profesi apoteker dari Universitas Jember angkatan 17. Nah, dalam memenuhi tugas mata kuliah bisnis kefarmasian, di sini saya akan memaparkan profil dari usaha kecil obat tradisional atau UKOT dari CV Herbal Tama Persada Yogyakarta. Yuk simak videonya lebih lanjut. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai CV Herbal Tama Persada, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih UMOT dan UKOT itu. Nah, UMOT atau kepanjangan dari usaha mikro obat tradisional merupakan usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk parang, tapel, kilis, cairan obat luar, dan rajangan. Sedangkan UKOT atau usaha kecil obat tradisional merupakan usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet dan effervescent. Nah, sudah tahu kan perbedaannya? Nah, untuk CV Herbal Tama Persada sendiri ini termasuk ke dalam UKOT, di mana perusahaan ini bergerak di bidang obat-obatan tradisional atau industri jamu. Nah, CV Herbal Tama Persada Yogyakarta telah memiliki surat izin produksi sebagai industri kecil obat tradisional atau UKOT dan beberapa surat izin dan sertifikat lainnya. Sehingga produk yang dihasilkan oleh CV Herbal Tama Persada ini dapat dipertanggungjawabkan keamanannya dan khasiatnya sebagai obat tradisional. Nah, berikut adalah persyaratan izin dari UKOT. Yang pertama yaitu membuat surat permohonan, yang kedua yaitu menyiapkan fotokopi untuk pendirian badan usaha yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu susunan direksi atau pengurus dan komisaris atau badan pengawas. Yang keempat yaitu fotokopi KTP atau identitas direksi, pengurus dan komisaris atau badan pengawas. Yang kelima yaitu pernyataan direksi atau pengurus dan komisaris atau badan pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi. Yang keenam yaitu fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan. Yang ketujuh yaitu surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL. Yang ke-8 yaitu surat tanda daftar perusahaan. Yang ke-9 yaitu fotokopi surat izin usaha perdagangan. Yang ke-10 yaitu fotokopi nomor pokok wajib pajak. Yang ke-11 yaitu persetujuan lokasi dari pemerintah daerah kabupaten atau kota. Lalu selanjutnya yang ke-12 yaitu surat asli pernyataan kesediaan pekerja penuh dari tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab. Yang ke-13 yaitu fotokopi surat pengangkatan pertanggungjawaban dari pimpinan perusahaan. Yang ke-14 yaitu fotokopi surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian, lalu daftar peralatan dan mesin-mesin yang akan digunakan. Selanjutnya diagram atau alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat tradisional yang akan dibuat. Lalu yang ke-17 daftar jumlah tenaga kerja dan tempat penugasannya. Yang ke-18 yaitu rekomendasi dari kepala balai setempat, dan yang terakhir rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota. Nah, berikut adalah lokasi dari CV Herbal Tama Persada, di mana CV Herbal Tama Persada ini pertama kali didirikan sekitar tahun 2008 oleh Bapak Nugroho Haryono, yang di mana apoteker alumni dari UGM Yogyakarta. Nah, CV Herbal Tama Persada ini pertama kali didirikan di Jalan Wiyoro Baru 3 nomor 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Nah, dalam penentuan lokasi, CV Herbal Tama Persada mempunyai banyak keuntungan, yaitu yang pertama, lokasinya yang mudah dijangkau, lalu dekat dengan pasar dan menyediakan bahan baku. Selanjutnya, tenaga kerja mudah dan murah. Lalu lokasi dekat dengan rumah pemilik. Selanjutnya lingkungan masyarakat yang mendukung, terdapat fasilitas listrik dan telepon, dan yang terakhir dekat dengan fasilitas umum. Nah, sebelum berbentuk perusahaan, pemilik memulai usaha ini dengan pengadaan bahan jamu kecil-kecilan. Melihat peluang pasar yang masih terbuka lebar, pemilik mencoba untuk belajar dan meramu jamu
serta mengadakan penelitian untuk lebih memantapkan usahanya. Nah, pemilik perusahaan ini mendaftarkan izin usaha jamu ke Departemen Kesehatan dan mendapatkan izin setelah lulus dari uji BPOM, yang kemudian CV Herbal Tama Persada mulai menerima karyawan, semakin berkembang perusahaannya, memiliki perusahaan yang terus belajar untuk meramu jamu serta mencari inovatif untuk produk yang dihasilkan. Nah, berikut adalah profil singkat dari CV Herbal Tama Persada, mulai dari alamat, izin usaha kecil obat tradisional, rekomendasi CPOTB, email, dan kontak yang dapat dihubungi. Nah, untuk sejarah singkatnya yaitu awal pendirian CV didasari dengan usaha pengembangan herbal, yaitu sumber daya alam di Indonesia yang sangat melimpah menjadikan modal dan upaya pengembangan produk-produk herbal. Nah, melimpahnya bahan baku menjadikan harga bahan baku dan produk lokal sangat terjangkau oleh masyarakat. Memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan produk sejenis dari luar negeri, efek samping yang rendah, dan tingkat keamanan yang tinggi dari produk herbal menjadikan minat dan kepercayaan masyarakat juga semakin tinggi. Nah, selain itu, CV Herbal Tama Persada Yogyakarta selalu memperkenalkan dan mensosialisasikan penggunaan produk herbal alami untuk kesehatan, baik dalam upaya pencegahan, pengobatan, pemulihan, maupun peningkatan kesehatan. Nah, CV Herbal Tama Persada Yogyakarta memproduksi produk-produk herbal yang siap dikonsumsi masyarakat, kualitas dan keamanan yang terjaga, dan harga terjangkau menjadikan produknya siap untuk bersaing di pasaran. Nah, untuk setiap perusahaan pasti mempunyai visi dan misi dalam menjalankan usahanya. Begitu pula dengan CV Herbal Tama Persada. Untuk visinya yaitu membuat dan memproduksi obat tradisional yang berkhasiat dan aman untuk pencegahan, pengobatan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan. Nah, dalam mewujudkan visi tentunya ada misi yang harus dijalankan. Yang pertama, yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah untuk kesehatan dan kesejahteraan bersama. Yang kedua, yaitu melakukan riset dan penelitian tentang bahan-bahan alam dan obat tradisional untuk kemajuan dan pengembangan produk-produk herbal. Yang ketiga, yaitu memasyarakatkan dan mensosialisasikan penggunaan produk herbal alami kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Yang keempat, yaitu menyampaikan informasi kesehatan, sosialisasi dan edukasi kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui produk herbal. Untuk kebijakan mutunya sendiri yaitu pemenuhan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB yang dinamis. Selanjutnya yaitu selalu memberikan pelatihan kepada karyawannya agar memiliki disiplin kerja yang tinggi sesuai prosedur tertulis yang telah disahkan. Yang ketiga itu menjaga pengendalian semua proses, aktivitas dan dokumentasi dari semua perubahan dan perbaikan. Dan yang terakhir yaitu pembangunan unit mutu yang bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan sistem mutu. Nah, untuk sediaan bahan baku jamu atau herbal dalam bentuk simplisia kering, rajangan kering dan utuh, serbuk atau bubuk, sebagian bahan dalam bentuk basah atau segar yang diproduksi dari CV Herbal Tama ini. Lalu untuk pengemasan bahannya, serbuk menggunakan plastik 0,5 mm tebalnya yang dipres sehingga meminimalisir dari cemaran. Lalu CV Herbal Tama ini selalu menggunakan bahan yang berkualitas, sortir bahan untuk bahan tertentu yang didatangkan dari pengepul sudah berupa simplisia kering, hasil serbuk yang disiapkan sudah hasil pengayakan kecuali bahan-bahan tertentu sehingga tingkat kehalusannya merata. Nah, berikut adalah beberapa contoh simplisia yang dipasarkan oleh CV Herbal Tama. Ada adas, akar wangi, alang-alang, alpukat, asam jawa, bawang dayak, temu mangga, dan lain-lain. Nah, berikut adalah contoh produk-produk yang sudah menjadi kapsul yang dipasarkan oleh CV Herbal Tama Persada. Yang pertama ada Proratsen, di mana mengobati asam urat, begal lingu, darah tinggi, batu ginjal, stroke, mengerikan luka dari dalam, dan untuk menjaga kehalusan kulit. Lalu ada Shavigra yang untuk mengobati mah, keputihan, kista, tumor, kanker, dan gangguan pencernaan. Lalu ada Hepatus Sauda yang dapat mengobati kanker, antibakteri, antivirus, menjaga kadar gula darah dan kolesterol, diabetes, dan meremajakan kulit. Lalu ada Kulmak yang dapat meningkatkan imun tubuh, antioksidan alami, pencegahan tumor, kanker, dan radikal bebas. Lalu ada Lactaherb yang melancarkan air susu ibu.
Lalu ada Progemba yang memelihara fungsi hati, meningkatkan nafsu makan dan berat badan. Nah, untuk distribusi dan pemasarannya, CV Herbal Tama Persada menggunakan metode FIFO atau first in first out, di mana lalu lebih dari 80% produknya dipasarkan melalui distributor tetap dan sisanya melalui media sosial seperti Instagram, Shopee, ataupun Lazada. Lalu pemasarannya sudah ke seluruh pelosok tanah air dan paling banyak berada di Jakarta, Yogyakarta, Solo, dan di daerah sekitarnya serta di luar Jawa seperti Kalimantan dan Sulawesi. Berikut adalah beberapa testimoni dari masyarakat yang telah menggunakan produk dari CV Herbal Tama Persada. Nah, untuk penerapan CPOTB-nya, yang pertama dimulai dari personalia. Sesuai dengan peraturan, sudah dibuat protap pada tahun 2020 memiliki karyawan produksi sebanyak 7 orang dan 2 orang apoteker. Untuk bangunan dan fasilitas, lokasi sudah terhindar dari pencemaran dan produk olahan tidak mencemari lingkungan sekitar, sehingga bangunan didesain tahan terhadap pengaruh cuaca. Lalu untuk sanitasi dan higien, pakaian kerja karyawan berupa pakaian pelindung diri selama kerja, terdapat jamban dan berfungsi baik, dan tempat cuci tangan dilengkapi sabun. Dilakukan sanitasi ruangan dan mesin produksi secara berkala dan didokumentasikan. Lalu ada penerapannya dalam produksi, di mana terdiri dari pembuatan formulasi Simplisia, kemudian dibuat sediaan kapsul dan dikemas. Nah, proses produksi ini dilaksanakan jika terdapat permintaan produk, di mana dalam satu batch produksi biasanya menghasilkan 200 botol dengan berat bahan baku 5 kg. Nah, produk tidak menggunakan pengawet apapun dan dapat bertahan selama 2 tahun. Untuk penyimpanannya, produk disimpan dalam suhu kamar kering, di mana sediaan Simplisia disimpan tertutup dan dijaga kelembapannya agar tetap kering dan terhindar dari kapang, jamur, dan bakteri. Nah, produk ini biasanya disimpan dalam box. Nah, berikut ada denah ruang dari CV Herbal Tama Persada, di mana ada teras, lalu ada ruang konsultasi, ada perpustakaan, tempat pekapsulan, tempat pengemasan dan penyimpanan produk, penyimpanan Simplisia kering, lalu ada tempat proses ekstrak bahan baku, ada gudang, toilet, dan tempat penyucian bahan. Nah, dalam pengolahan limbahnya, limbah cair bekas cucian kunir atau tanaman tradisional lain, limbah padat serta cucian alat-alat filling lain seperti alat-alat yang kotorannya sebatas serbu atau ekstrak jamu, pembuangan limbahnya dialirkan ke bak penampung untuk dialirkan ke sungai. Nah, untuk penyucian tidak menggunakan deterjen atau bahan kimia lain sehingga tidak bercampur dengan bahan kimia. Lalu untuk limbah yang berupa kotoran padat kering dibuang atau dikubur di pekarangan sebagai pupuk. Nah, sekian pembahasan mengenai profil dari usaha kecil obat tradisional CV Herbal Tama Persada Yogyakarta. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.